Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Matematika, channel mencerdaskan kehidupan bangsa. Kali ini Bapak akan menjelaskan matematika secara virtual. Silakan ditonton habis video ini bersama Bapak Hidayatullah SPD. Bapak kali ini akan mengajarkan matematika kelas 8. Namun sebelumnya diklik subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian, dan nyalakan notifikasinya. Kali ini Bapak akan menjelaskan materi semester ganjil. Pak Guru, apa sih materi semester ganjil untuk kelas 8? Materi semester ganjil kelas 8 ini terdiri dari pertama adalah pola bilangan atau the number pattern. Kemudian yang kedua adalah koordinat kartesius, yaitu Cartesian coordinate. Yang ketiga adalah relasi dan fungsi atau relation and function. Yang keempat adalah gradient dan persamaan linear atau gradient and linear equation. 5. Sistem persamaan linear dua variabel atau system of linear equation with two variable. Kemudian Bapak akan menjelaskan bagian pertama adalah pola bilangan atau the number pattern. Pola bilangan ini terdiri dari beberapa barisan. Yang pertama adalah barisan bilangan asli atau the natural number sequence, yaitu terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Kenapa dikatakan barisan bilangan asli? Karena bilangan ini pertama-tama diketemukan. Kedua adalah barisan bilangan ganjil atau the odd number sequence. Ini dilihat di sini, ini adalah 1, kemudian di sini yang berikutnya 3, berikutnya 5, 7, 9, dan seterusnya. Kemudian barisan bilangan genap, the even number sequence. Nah, di sini dilihat untuk suku pertama adalah 2, suku berikutnya adalah 4, suku berikutnya adalah 6, dan seterusnya. Berarti jaraknya 2, 2. Kemudian adalah yang keempat, barisan bilangan prima, the prime number sequence. Bilangan prima ini adalah bilangan yang bisa habis dibagi 1 dan habis dibagi dengan dirinya sendiri. Contoh yaitu angka 2, 3, 4 tidak. Kenapa 4 tidak? Karena tidak sesuai dengan ketentuannya. Dia melebihi. Bisa dibagi 1, bisa dibagi dirinya sendiri, dan bisa dibagi 2. Jadi melebihi daripada ketentuan yang bilangan prima. Kemudian berikutnya 5, 6 tidak. 7, 8 tidak. Kenapa 8 tidak? Karena 8 bisa dibagi 4, bisa dibagi 2. Cukup banyak pembaginya. Kemudian 9 tidak, karena 9 bisa dibagi 3. Kemudian 10 tidak. 11 iya. 12 tidak, karena 12 bisa dibagi 2, bisa dibagi 4, bisa dibagi 3, bisa dibagi 6, dan cukup banyak. 13 dan seterusnya. Kemudian barisan bilangan segitiga, the triangular number sequence. Pak Guru, kenapa sih dikatakan bilangan segitiga? Karena bilangan tersebut awalnya terdiri dari segitiga-segitiga. Coba lihat di sini, ini segitiga yang kecil, segitiga yang kedua, segitiga yang berikutnya, segitiga yang besar. Nah, kalau kita hitung, yang pertama itu hanya satu buah. Maka angkanya 1. Kemudian di sini yang berikutnya adalah terdiri daripada 1 ditambah 2. Ya, maka hasilnya 3. Kemudian berikutnya adalah di sini adalah 1 ditambah 2 tambah 3. Kalau Pak Guru jumlahkan 6. Nah, yang berikutnya adalah gambar terakhir adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini adalah jumlah dari 1, kemudian ditambah 2, ditambah 3, lihat kursornya, ditambah 4. Kalau Pak Guru jumlahkan 10. Berarti ini adalah 1, dan ini kalau kita hitung 3, ini 4, maaf ini 6, ini 10. Nah,
Coba Ananda gambar berikutnya, yaitu gambar kelima. Berarti ini alasnya ada 5. Coba digambar, Pak Guru kasih waktu 2 menit. Kemudian dihitung berapa jumlahnya pada gambar berikutnya. Silakan dicatat di buku catatan. Ya, bagaimana gambar kelima dan berapa jumlahnya? Dan seterusnya Ananda kerjakan sampai gambar ke-6, gambar ke-7, dan seterusnya. Kemudian Pak Guru akan menjelaskan yang ke-6 barisan bilangan persegi panjang atau the triangular number sequence. Pak Guru, kenapa sih dikatakan bilangan persegi panjang? Karena bilangan tersebut awalnya dari gambar-gambar persegi panjang. Ini gambar pertama, ini suku kedua, suku ketiga, suku keempat. Suku pertama itu terdiri dari 1 kali 2. 1 kali 2 yaitu jumlahnya 2, suku pertama. Suku berikutnya ini adalah perkalian 2, lihat kursornya dikalikan 3. Berarti totalnya 6. 2 kali 3 sama dengan 6. Kemudian yang suku ketiga ini adalah 3 kali 4, yaitu 12. Makanya jumlahnya 12. Nah, suku keempat adalah hasil perkalian daripada 4, lihat kursornya, kali 5, yaitu 20. Maka bisa kita tulis suku-sukunya adalah 2, 6, 12, 20. Ini adalah barisan bilangan persegi panjang. Nah, Pak Guru minta Ananda sekalian coba gambar berikutnya, yaitu gambar kelima. Berarti di sini ke bawahnya 5, ke kanannya 6. Coba digambar. Ini adalah gambar berikutnya. Artinya itu adalah suku kelima. Bagaimana Ananda? Bisa kan? Bapak percaya Ananda bisa menggambar suku berikutnya. Kemudian Pak Guru akan menjelaskan barisan bilangan persegi atau the square number sequence. Pak Guru, kenapa kok dikatakan bilangan persegi? Karena gambarnya berbentuk persegi. Di sini adalah suku pertama, 1, suku kedua adalah 2 kali 2. Nih, coba dilihat. Hasilnya 4. Suku ketiga adalah 3 kali 3, yaitu 9. Suku keempat adalah 16, yaitu berasal dari 4 kali 4. Jadi berbentuk persegi. Ya. Maka kalau kita tuliskan ini adalah 1, 4, 9, 16. Nah, coba digambar berikutnya pada suku kelima, suku keenam, dan berikutnya. Kemudian barisan bilangan Fibonacci. The Fibonacci number sequence. Nah, Fibonacci ini adalah seorang matematikawan yang membuat suatu pola barisan. Nah, suku pertama dan kedua ini sudah diberikan. Kemudian suku setelahnya itu 7 adalah hasil dari 2 suku sebelumnya. Contoh enak ya. 2 tambah 5 yaitu 7. Nah, kemudian 5 tambah 7 kita hasilnya 12. 7 tambah 12, 19, dan seterusnya. Jadi suku pertama kedua ini sudah diberikan. Nah, inilah seorang matematikawan membuat suatu pola barisan. Fibonacci ini sangat terkenal pada zaman dahulu sehingga dia bisa membuat suatu pola barisan yang baru. Kemudian Pak Guru akan menjelaskan barisan bilangan segitiga Pascal. Pascal ini adalah seorang matematikawan yang buat suatu pola segitiga. Nah, the Pascal triangular number. Jadi segitiga besar yang mana puncaknya adalah 1, kemudian bawahnya barisannya adalah selalu dimulai dari angka 1 dan diakhiri angka 1. Kemudian di bawahnya juga diawali angka 1, diakhiri angka 1 juga. Maka tengah-tengahnya adalah jumlah dari angka di atasnya, yaitu 1 tambah 1 yaitu 2. Jadi barisan ini adalah 1, 2, 1. 1 ini adalah ketentuannya diawali angka 1 dan diakhiri angka 1. Namun di tengah-tengahnya adalah jumlah dari angka yang di atasnya. Kemudian suku berikutnya adalah 1, 3, 3, 1. Ini berasal dari 1 adalah ketentuannya diawali angka 1 dan ditutup juga angka 1. Nah, tengah-tengahnya adalah jumlah dari atas. 1 tambah 2 itu 3. Kemudian 2 tambah 1, 3. Maka kita tuliskan 1,
3, 3, 1. Kemudian suku berikutnya atau baris berikutnya adalah 1, 4, 6, 4, 1. Ini diawali dari angka 1 dan ditutup angka 1. Nah, 4 ini berasal dari 1 tambah 3, kita tulis 4, kemudian 3 tambah 3 kita tulis 6, dan 3 tambah 1 kita tulis 4. Kemudian barisan yang berikutnya adalah 1, 5, 10, 10, 5, 1. Dari mana? 1 ini adalah awalnya ketentuannya diawali angka 1 dan 1 terakhir adalah penutupnya. Dan 5 ini berasal dari 1 tambah 4 yaitu 5, 10 ini berasal dari bilangan di atasnya 4 tambah 6, 10 ini berasal dari jumlah bilangan di atasnya 6 tambah 4, dan 5 ini berasal dari jumlah bilangan di atas yaitu 4 tambah 1. Coba Pak Guru minta Ananda buat barisan yang di bawahnya, ini dimulai dari angka 1 dan ditutup angka 1. Dan jumlah angka yang di atasnya, kemudian kamu tulis 1 tambah 5, 6. 5 tambah 10, 15. 10 tambah 10, 20. 10 tambah 5, 15. 5 tambah 1, 6. Dan ditutup angka 1. Coba ditulis, dibuka catatan nak ya. Mudah-mudahan Ananda paham. Nah, ini dia. Barisan bilangan segitiga Pascal dapat digunakan untuk menentukan koefisien bilangan persamaan polinomial. Ini untuk tingkatan berikutnya, ya misalkan kelas 9. Nah, ini contoh soal. Tolong diambil buku catatan, ditulis nak ya. Yang pertama adalah bilangan berikutnya pada pola bilangan segitiga. Masih ingat pola bilangan segitiga? Itu gambarnya berbentuk segitiga, the triangular number pattern. Coba nih, di sini ada suku pertama itu 1, suku kedua adalah 3. Dari mana 3? Yaitu 1 tambah 2. Suku ketiga adalah 6. Dari mana? Dari 1 ditambah 2 tambah 3. Suku berikutnya adalah, suku keempat adalah 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4, yaitu 10. Nah, sekarang Pak Guru menanyakan, setelah 10 itu angka berikutnya berapa? Yaitu kita hitung 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4, nah tambah 5. Kalau Pak Guru jumlahkan 15. Jadi jawabannya adalah yang option B. Contoh kedua adalah bilangan berikutnya pada barisan bilangan persegi panjang. The rectangular number sequence 2, 6, 12, 20. Angka berikutnya berapa? Apakah 24? Apakah 25? Apakah 30? Apakah 35? Coba kita lihat pembahasannya. Nah, di sini berbentuk bilangan persegi panjang. Di sini adalah 2, berasal dari 1 kali 2, suku pertama. Suku kedua adalah berasal dari 2 kali 3, yaitu 6. Suku ketiga adalah berasal dari 3 kali 4, yaitu 12. Suku keempat berasal dari 4 kali 5, yaitu 20. Nah, kalau ingin ditanyakan gambar berikutnya, berarti 5 kali 6. Sama dengan 30. Berarti jawabannya option C. Mudah kan? Insya Allah Ananda bisa memahami matematika. Nah, ini latihan soal ditulis di buku latihan, nanti dikirim ke Google Classroom ya nak ya. Bilangan berikutnya pada pola bilangan segitiga, ada triangular number pattern. 1, 3, 6, 10, 15, dan angka berikutnya berapa? Bilangan berikutnya berapa? Apakah 14, 17, 20, 21? Dan nomor 2, nah ini gambarnya, gambar segitiga. Dan nomor 2, bilangan berikutnya pada pola bilangan persegi panjang. 2, 6, 12, 20, 30. Apakah 24? Apakah 25? Apakah 40 atau 42? Coba digambar, kemudian Ananda kerjakan dan dijawab. Nomor 3 juga ada pola bilangan Fibonacci. Ini adalah 2, 6, 8, 14, 22. Tolong Ananda tuliskan bilangan berikutnya. Apakah 24, 36, 40, 42? Kerjakan di buku latihan dan nanti dikirim ke Google Classroom. Ini yang esainya adalah tentukan 3 bilangan berikutnya pada bilangan ganjil. Jadi Ananda menuliskan 3 bilangan berikutnya. Untuk nomor 2, tentukan suku ke-10 dan suku ke-12 dari barisan bilangan segitiga. Yang ketiga adalah tentukan suku ke-12 dan suku ke-14 dari bilangan persegi. Yang keempat adalah tentukan suku ke-10 dan suku ke-11 dari barisan persegi panjang. Dan kelima adalah bilangan
barisan bilangan Fibonacci. Ini angka pertama, kedua sudah diberikan. Tinggal melanjutkan saja. Yang B juga dua angka pertama sudah diberikan, tinggal lanjutkan. Dan yang C adalah 3,5, dua angka pertama sudah diberikan, tinggal lanjutkan bilangan berikutnya. Alhamdulillah, materi untuk pola bilangan selesai. Semoga bermanfaat bagi Anda. Kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.